Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama bersaat teduh selama 30 menit ke depan. Saya yakin percaya kita semuanya antusias pada pagi ini, amin. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu, kami bawa rasa syukur kami Tuhan, sebab Engkau memberikan perlindungan kepada setiap kami pada malam hari. Terima kasih buat penyertaan-Mu, dan pagi ini kami akan memulai aktivitas. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas, kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, kami belajar firman-Mu, dan kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami bersama dengan kami dan melawat seluruh kami yang ada di sini dan juga jemaat Tuhan yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Puji dan syukur kami bawakan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Dia sungguh baik. Dia baik sampai selama-lamanya, Dia baik. Kita bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa, haleluya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sekali lagi kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, oh, selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau baik, selama-lamanya Tuhan baik. Kasih setiamu Tuhan melimpah bagi setiap kami. Biarlah hati kami terpaut dengan Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, orang-orang yang menantikan Engkau Tuhan seumpama burung rajawali yang berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Kami nantikan Engkau Tuhan di hadirat-Mu. Haleluya. Oh, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Benar Tuhan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Oh, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali mengatasi segala persoalan hidup kami. Tetap Engkau yang terutama ya Tuhan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas persoalan hidup kami. Oh, Engkaulah Tuhan kami yang kami percaya. Saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil
kekuatanku hanya kepadamu Tuhan. Ku berlari, oh, Engkau kekuatanku Tuhan. Oh, di dalam-Mu kakiku takkan goyah, sebab Engkau yang menopang. Engkaulah kemuliaanku Tuhan, Engkau perisaiku. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Ya rabaya ralabaya rakarabaya shikiara labara labaya rakashanda. Ya ralabakaria rabaya karia rabaya ralabaya shanda. Yesus, You are my strength, Lord. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatanku. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, tiada tempat yang terbaik selain di hadirat-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau terus Tuhan. Oh, bekerjalah Engkau Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Yang lemah imannya Tuhan tambah-tambahkan Tuhan. Yang kuat biarlah semakin kuat sebab Tuhan yang menopang Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami dengar firman-Mu, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu bekerja menaungi hamba-Mu ya Tuhan. Dan jemaat-Mu yang mendengar Tuhan diberkati Tuhan, dikuatkan, merema firman yang ditaburkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bungkus setiap kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah kami semakin Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Semakin hari semakin kuat kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi saudara-saudari yang ada di ruang ibadah maupun di rumah. Tuhan memberkati di pagi hari ini. Dan pagi ini saya coba membawa satu topik ya. Itu adalah tentang rencana Tuhan di dalam keuangan. God's plan in finance ya. Nah, kenapa saya bawa topik ini? Karena banyak orang itu kadang nanya gitu loh. Ya. Bagaimana dengan uang yang Tuhan berikan? Sebenarnya Tuhan punya rencana apa? Apakah kita ya yang menjalankan bisnis, yang bekerja, ini kan adalah hasil keringat diri sendiri. Apakah kami boleh sesuka hati deh kami mau pakai kemana gitu loh. Ya, kenapa harus selalu berpikir tentang Tuhanlah, gerejalah, pekerjaannya dan lain-lain gitu loh. Ya, sedangkan di zaman pandemi ya banyak orang itu berkata dia kehilangan pekerjaan, ia kehilangan bisnisnya, ya, ia mendapat pukulan dan lain-lain. Apalagi kalau tahun 97, 98, 99 itu terjadi resesi secara global seluruh dunia, bahkan itu lebih lagi daripada di 2 tahun pandemi ini. Jadi apa yang terjadi kan? Nah, kalau kita lihat kembali kepada Alkitab, sebenarnya di firman Tuhan itu, perjanjian lama dan perjanjian baru, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang keuangan itu lebih kurang ada 3.000 ayat, jauh lebih daripada tema-tema lain. Ya, baik itu doa lah, iman dan lain-lain. Berarti Tuhan tahu di mana uang berada, di mana harta berada, hati umat pasti ada di situ. Setuju kan? Ya. Tapi Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang semacam itu, di mana hati kita terpikat kepada harta, hati kita terpikat kepada uang, dan kita semena-mena semata-mata cuma tahu hidup ini hanya mengejar uang, mencari uang. Nah, lama-lama kita akan jatuh dan mengilahkan mamon artinya. Ya, bukan lagi Tuhan sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Bahkan mamon lah yang kita sembah. Jadinya seharusnya kita harus menjadi seorang steward, penata layaan. Karena semua harta benda, baik uang,
yang ada pada diri kita dan keluarga itu sebenarnya adalah titipan dari Tuhan. Nah, kita lihat berikutnya ada satu slide bertanya, apakah kita bisa lebih sejahtera jika mengikuti God's plan in finance, ya? Yaitu rencana Tuhan lah tentang keuangan. Mazmur 92 ayat 6 berkata, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Lihat kata-kata sangat dalamnya. Apa artinya sangat dalam? Tuhan jauh lebih tinggi rancangannya, ya, sehingga Ia dapat melihat jauh ke depan di mana kita tidak tahu masa depan. Saya bertanya, apakah saudara-saudari tahu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi apa yang terjadi? Mengenai anak-anak ataupun keluarga kita, masa depan anak-anak, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, nggak tahu. Ya, karena manusia itu keterampilannya ataupun ilmunya, pengetahuannya itu terbatas. Tapi buat Tuhan yang dapat menciptakan bumi dan langit ini tiada batasnya. That's why, makanya dikatakan, sangat dalamnya rancanganmu Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan yang sudah bisa merancangkan sesuatu yang jauh ke depan, kenapa tidak kita ikutin Dia? Kenapa tidak kita menaruh rancangan kita, ya, apa yang kita inginkan, kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah rancangan kita itu ada di dalam rancangan Tuhan. Sehingga rancangan besar Tuhan itu terjadilah yang terbaik. Dan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sungguh, amin itu, indah pada waktunya. Tak ada orang deh bisa merencanakan sesuatu itu sehebat, setepat, ya. Waktunya, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kalau mau bilang kesaksian saya kira terlalu banyak. Dalam 15 menit itu kita tidak punya waktu untuk cerita-cerita seperti itu. Tetapi begitulah, Tuhan yang merancangkan sesuatu, Ia dapat memberikan yang terbaik buat anak-anaknya yang percaya pada rancangan Tuhan. Nah, kita melihat secara umum di berikutnya, gaya rancangan manusia, ya, ini manusia ya secara umum. Apa yang terjadi pada umumnya? Kita kalau sudah mendapatkan penghasilan, ya, sumber penghasilan atau kita bilang gaji ataupun apapun ada di tangan kita. Yang terjadi adalah pertama yang dipikirkan adalah spend. Spend itu yaitu belanjakan, betul? Ya. Kemudian save, tabung, hemat. Tinggal sedikit saja yang bisa ditabungkan. Justru pada saat-saat sekarang banyak muda-mudi, ya. Dia bilang, Pak, sorry ya, nggak cukup lah, mana ada uang sisa untuk tabung. Kadang belum akhir bulan pun sudah habis, betul tidak? Itu kadang-kadang kita bisa dengar dari mereka yang masih muda-muda kan. Ya, memang. Padahal yang share itu artinya adalah membagi dan memberi. Tuhan sebenarnya ingin kita ini belajar menjadi orang yang peduli pada hal-hal yang ada hubungan dengan kerajaan Tuhan. Peduli pada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Ya. Tetapi kalau perencanaan keuangannya tak beres, ya, semua sudah habis spend. Kapan punya sisa untuk memberi kepada gereja, memberi kepada pekerjaan Tuhan, menolong orang, memberi kepada papa mama lah kita ngomong. Kalau orang tua sudah tak ada penghasilan, sudah tua ya namanya, sudah pensiun ya, bagaimana? Kita bilang, Pak, Ma, sorry ya, gak sanggup beri, buat keluarga sendiri aja pun pas-pasan. Apa itu katanya? Dan kalau papa mama itu ada yang tinggal sama koko misalnya, kita bilang ya udah dia tinggal sama koko atau cici ya, udah semua lengkap ya. Aku enggak perlu nanggung apa-apa lagi. Paling setahun sekali datang nanti Chinese New Year ya, Imlek itu datang bawa kue atau bawa jeruk. Itu dia. Itu yang orang lakukan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan spend, belanjanya terlalu banyak di depan. Belanjanya kalau memang khusus untuk keperluan keluarga masih oke. Tapi nyatanya apa yang terjadi sekarang di dunia? Banyak orang membelanjakan uang itu untuk kesenangan, hidup foya-foya.
mengikuti tren-tren yang luar biasa untuk flexing, ya, untuk jadinya main branded gitu loh. Selalu mau yang mahal, yang keren, yang terkenal, ya, yang biasa-biasa nggak mau pakai. Bahkan di Singapura itu apa yang dikatakan orang, mereka yang bekerja di kantor bahkan bisa membeli tas yang mahal ya, branded ya, itu dengan gaji 2-3 bulan. Itu masih gaji besar di sana. Kalau di Indonesia mau pakai gaji beli tas yang mahal, saya kira itu mungkin perlu gaji ditabung setahun dulu ya, baru sanggup membeli, kira-kira begitu. Nah, ini bukan gaya hidup yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah ya, rancangan Tuhan untuk kita yang berkenan kepada Tuhan adalah share dulu, baru save, kemudian baru spend. Share dulu artinya Tuhan ingin kita belajar. Anak-anak Tuhan ingat, kita diminta Tuhan untuk belajar, mempeduli pada pekerjaan Tuhan. Karena ada ayatnya, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b, di sana sudah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kemudian di Markus 14 ayat 7a, menolong orang-orang miskin. Itulah orang-orang yang perlu dibantu. Makanya gereja itu mempunyai dana yang namanya diakonia. Itu khusus dipakai untuk apa? Menolong sesama anggota gereja yang ada kebutuhan mendadak, di mana ya orang ini pentas ditolong. Nah, di sini kalau semua orang itu berpeduli, ya, mempedulikan hal ini, saya yakin Tuhan itu akan merasa sangat senang kepada semua anak manusianya, karena kita mempedulikan orang lain. Kita mementingkan share dulu, yaitu membagi, suka membagi dan memberi. Padahal itu adalah 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Ya, jadi biarlah kita mendevelop satu gaya hidup yang lebih mempedulikan pekerjaan Tuhan, ya, hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Kemudian kita harus belajar menghemat atau save, menabung sebagian. Terakhir baru spend. Ya, tentu spend ini lebih banyak itu tentang hal-hal yang bukan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, Tuhan ingin kita berpartisipasi di dalam pekerjaannya melalui memberi. Ini tujuannya sebenarnya, tentang perencanaan, ya, Tuhan, tentang keuangan. Tuhan ingin kita belajar, take part in His kingdom's work melalui memberi. Bintang film itu yang di samping, Anda lihat fotonya, itu namanya Louis Koo Ting Loh. Ya, itu terkenal sekali, bintang film Hong Kong. Dia terkenal bukan karena pintar main film atau paras mukanya elok, tetapi dia terkenal sebagai super filantropis. Jarang ada bintang film yang peduli dengan pekerjaan sosial, tetapi ia telah memberi ke harta bendanya, ya, kekayaan dia itu kepada dusun-dusun di China. Dia sudah mendirikan 68 sekolah SD untuk orang-orang susah di kampung-kampung, di pedalaman lah, kira-kira begitu. Jadi kalau you lihat gaya hidup Koo Ting Loh ini, ya, boleh bilang biasa-biasa aja, nggak glamor, nggak seperti bintang film lain. Semuanya super glamor, ya, mewah, luxurious dan lain-lain. Dia tidak mencari itu. Nah, ini dia orangnya, karena dia mengerti benar gitu apa yang dikatakan tadi, ya, di depan. Penginjilan contohnya sangat membutuhkan apa? Sangat membutuhkan dana yang besar. Saya mendengar kesaksian, ya, pemuda-pemudi yang ikut Island Camp ke Nusa Tenggara Timur. Dia berkata di sana serba alam, tak ada toilet, tak ada kamar mandi, kamar tidur, semua gak ada lah. Tinggalnya di dalam camp. Kalau mau bereskan itu harus gali lubang sendiri dah. Di sana. Kemudian ombaknya itu bisa 10 meter. Sehingga semua itu menjadi pendoa yang luar biasa. Doanya kencang itu loh, kayak senapan mesin. Kenapa? Kalau Anda hadapi ombak 10 meter, sama lah kita semua, ya, pasti doanya kencang sekali. Nah, ingat, mereka itu bisa melakukan penginjilan di berbagai kepulauan dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Itu dananya dari mana? Justru dananya dari pemercaya-pemercaya, dari anak-anak Tuhan, dari berbagai sumber, bukan satu gereja, berbagai sumber, sehingga pekerjaan besar Tuhan baru bisa dijalankan. Dan inilah yang Tuhan ingin kita berpartisipasi, take part, mendukung pekerjaannya. Saya bermimpi
Ini mimpi sungguh ya, kira-kira 10 hari yang lalu lah ya. Apa yang terjadi, saya masih ingat adalah saya catat waktu saya bangun. Saya bermimpi saya lagi itu memberi di gereja lama. Gereja lama dulu itu kalau setiap minggu itu ada majelis duduk di belakang meja, ada buku tulis. Setiap orang kalau datang yang mau memberi kepada Tuhan atau gereja itu harus isi ya, mau tulis nama atau mau tulis no name NN silakan dan berapa jumlahnya. Dan setiap minggu warta jemaat gereja itu ada tulis ya, ada publish nama-nama orang yang memberi berapa ya, itu sistem mereka. Dan saya melihat dalam mimpi orang memberi 10.000, 20.000 dan saya keluarkan uang 60.000. Tapi sebelum saya menulis ada suara, jangan pelit kepada Tuhan. Uish, saya kaget gitu. Karena saya melihat diriku sendiri, Tuhan aku nggak pelit lah ya, saya sudah memberi perpuluhan itu berpuluh-puluh tahun loh. Ya, dan kadang memberi lebih dari itu Tuhan. Tapi ini pesan Tuhan. Bukan saja untuk saya yakin pesan ini yang saya share kepada setiap saudara-saudari juga sama. Biarlah kita selalu ingat pekerjaan Tuhan. Kita selalu ingat masih ada orang-orang di sekitar kita yang perlu diperhatikan gitu loh. Ya, dikasihi. Ya, oke. Nah, apa yang terjadi adalah itu sesuai dengan ayat di 1 Timotius pasal 6:18 yang tadi saya katakan. Suka memberi dan membagi. Nah setelah saya dengar suara Tuhan itu, saya langsung melihat lagi dalam mimpi itu ya, banyak burung-burung merpati itu lagi makan, ketok-ketok itu loh ya, lagi patuk-patuk cari makan. Dan saya teringat, satu ayat muncul itu, yaitu di Matius pasal 6, ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Saudara-saudari, ayat ini kamu percaya tidak? Bahwa Bapa kita yang di surga itu sungguh tahu semua kebutuhan tentang kita. Kalau dia minta kita mempedulikan kepada orang lain, apa Bapa sendiri, Bapa surgawi tak pedulikan pada diri kita? Tidak mungkin dong, kita juga sendiri sayang sekali pada anak-anak kita yang ada di dunia ini yang Tuhan titipkan. Apalagi kita yang sudah ada di dalam rancangan Tuhan, kita tidak diberi yang terbaik. Iya, Tuhan pasti menjaga dan memberi yang terbaik, tetapi selalu ingat, indah pada waktunya, ada waktunya. Buah yang belum waktunya dipetik, nggak manis. Tapi kita tunggulah Tuhan, sabar menunggu dan berdoalah. Hidup kudus dalam Tuhan selalu. Ya, nah pesan itu adalah supaya kita tidak perlu ya worry atau khawatir tentang hari-hari yang akan datang. Apapun yang akan terjadi pada ekonomi, ya pada dunia, kita tetap trust, percayalah pada Tuhan. Terakhir adalah berkat dan janji Tuhan untuk kita yang mau percaya adalah di Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biarlah ayat ini menjadi berkat buat kita semuanya di tahun ini. Terima kasih. Mari kita berdoa sejenak. Bapa surgawi yang kami kasihi, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Karena Engkau mengajarkan kepada kami adalah pedulikan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami. Dan pedulikan pekerjaan-Mu yang senantiasa membutuhkan dana. Bapak kami ingin menyerahkan seluruhnya yang ada di tangan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan pakai dalam rancangan Tuhan yang jauh lebih luar biasa. Karena kami percaya apapun yang ada di dalam rancangan-Mu jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi dari yang ada pada diri kami ya Tuhan. Tuntunlah kami masuk ke dalam rancangan damai sejahtera Engkau yang Engkau janjikan. Sehingga kehidupan kami terjamin. Kehidupan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini semua terlindungi. Dan Engkaulah Tuhan yang akan memberikan sesuai dengan kasih sayang-Mu dan indah pada waktunya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar berkat Tuhan mengalir dan mengalir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita katakan amin. God bless you. Bye.